Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Dini Septiani yang menceritakan tentang pengalamannya waktu study tour ya, waktu SMA. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku pas study tour SMA di tahun 2019. Tepatnya bulan Maret kemarin. Saat itu aku masih duduk di kelas 11 SMA. Egonya sekolah mengharuskan kami menginap di sebuah hotel hanya satu malam. Padahal sekolah lain kan 2 malam biasanya. Sebuah hotel di kota Yogyakarta. Bukan bintang 5, tapi tidak dekat dengan Jalan Malioboro. Kami tiba di hotel itu pukul 10 malam. Dan kukira hotelnya mewah. Tapi ternyata ya sudahlah. Sekamar berisi 4 siswa. Perempuan berada di lantai 4, sedangkan untuk laki-laki di lantai 5. Guru-guru dibagi-bagi antara lantai 4 dan 5 agar semua siswa terawasi. Hotelnya cukup besar, tapi karena kehematan sekolahku, entah bayar berapa ke pihak hotel, nggak ada extra bednya. Yang ada kasur dibagi 2 bagian, atasnya diturunin ke bawah. Jadi yang bubuk itu di bagian keras gitu, nggak empuk. Karena yang empuk itu bagian bawah. Kami mempunyai seorang wali kelas, guru agama. Kami memanggilnya Abi. Entah kenapa Abi ini memiliki aura yang berbeda. Dia memiliki beberapa kemampuan untuk hal-hal yang sifatnya gaib. Sering ia menyembuhkan orang-orang yang bersinggungan dengan urusan gaib. Aku sendiri cukup dekat dengan Abi karena aku dulu KM di kelas. Aku lupa ada di kamar berapa kala itu. Tapi yang jelas aku kebagian tidur di bawah kasur yang empuk. Karena amat sangat lelah, akhirnya aku ketiduran. Pukul 2 aku kebangun. Aku lihat kok pintu kamar mandinya kebuka. Oh, mungkin bekas temanku. Masuklah aku ke kamar mandi karena kebelet juga pingin nabung. Karena masih agak mengantuk, aku merem. Sayup-sayup aku mendengar suara anak ayam cicit-cicit gitu. Tapi aku diam aja lah. Mungkin ini hotel dekat dengan kandang ayam ya. Karena suaranya begitu, nggak begitu dekat tapi agak kedengaran gitu. Beberapa saat kemudian suara itu hilang dan berganti dengan suara tangisan. Tapi tidak kencang. Pelan sekali suara itu lembut dan terdengar mungkin sekitar 1 menitan. Aku masih berpikir positif. Mungkin teman sebelah lagi galau atau apa. Ya udahlah, akhirnya aku cebokan kan, terus keluar dari kamar. Karena tadi aku ketiduran belum sempat beres-beres baju. Dan akhirnya aku beres-beres baju. Lagi asyiknya beres-beres, terdengar suara brak. Aku kaget dong dan langsung keluar. Buka pintu terus lihat ada laki-laki di ujung lorong. Terus dia teriak-teriak, "Astagfirullah, kok nggak dewasa banget sih? Udah Abi bilang kalau kemana-mana itu pakai kerudung."
tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara Abi. Aku gelagapan nyari kerudung. Memang sekolahku ini ketat sekali kalau soal peraturan agama. Aku sering ke gap gak pakai kerudung. Bahkan ketika study tour ini hampir 6 kali aku dimarahin Abi karena buka kerudung sembarangan di bis. Akhirnya aku cari kerudung dalam gelagapan. Setelah ketemu langsung kupakai. Langsung kusamperin Abi. Aku tanya, "Ada apa, Bi? Kok kayak abis lari-larian?" Abi ini cuma diem sambil merem. Terus Abi bilang, "Dini bisa bantu Abi, tapi jangan bilang sama teman-teman Dini ya, takutnya pada panik." Aku langsung sigap menjawab, "Bisa Bi, bantu apa ya?" Belum Abi menjawab, tiba-tiba terdengar suara menjerit dari bawah tangga. "Bantu ini Din, ayo 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 cepet." Abi langsung menarikku lari jalan tangga menuju lantai 3. Kita mencari arah sumber suara. Ternyata dari salah satu kamar di tengah lorong, aku berlari di belakang Abi. Abi langsung ketuk pintu kamar asal suara jeritan itu. Namun, tidak ada yang membuka. Suara jeritan itu tidak henti seperti orang kesakitan. Di situasi seperti itu, aku bingung dan malah melamun. Aku berpikir ke lorong, maksudnya itu, kok lorong lantai 3 ini gelap sekali ya? Padahal lampu terpasang, tapi kenapa nggak dinyalain? Dan kok orang-orang kamar sebelah nggak ada yang keluar? Padahal dari lantai 4 aja kedengaran suara rame-rame ini. Atau mungkin kamar-kamar ini kosong? Terus, kemana para staf dan pegawai hotel ini? Ya, setidaknya ada satpam lah. Lamunanku terpecah tatkala pintu kamar terbuka. Aku melihat ada laki-laki bule sedang gemeteran. Dan ada seorang perempuan lokal. Rambutnya acak-acakan, matanya melotot, tapi hanya putihnya saja yang kelihatan. Tangannya mencengkram kasur. Mungkin mau ngefs ya. Abi bilang, Din, pegang tangannya yang kuat." Oke lah, aku pegang tangannya. Abi berdiri di belakangku dan entah apa yang Abi lakukan, tapi ada getaran di punggungku. Abi sama sekali tidak menyentuhku. Namun ada rasa hangat yang menjalar di dalam tubuh, kemudian ke tangan, dan wanita itu pun mencengkram tanganku dengan kuat. Lentik sekali tangannya, ramping dan putih cantik. Namun cengkraman tangannya itu begitu keras dan menyakitkan. Dia membuka mulut dan berteriak tepat di depan wajahku. Dia bicara dalam bahasa Jawa yang sama sekali aku tidak pahami karena aku sendiri berasal dari Sunda. Abi pun tak mengerti karena sama kita dari Sunda juga. Setelah dia berbicara, dia berteriak lagi sekali lagi dan lampu pun mati. Pria bule yang dari tadi gemetaran di pojok kasur terlempar keluar kamar. Aku terkejut karena nggak logis aja. Lelaki segede itu kekar bisa sampai terlempar jauh. Bebarengan dengan cengkraman tangan wanita itu melemas, dan akhirnya wanita itu pun pingsan. Abi memapah bule itu masuk kembali ke dalam kamar. Bule itu kemudian mengambil wanita itu di pangkuanku dan membetulkan posisi wanita itu menjadi lebih baik. Abi menyarankan kepada mereka untuk segera meninggalkan hotel ini. Dan ternyata mereka bukanlah sepasang suami istri. Bener kan? Mau ngeus itu tadi. Entah sedang apa mereka menginap berdua padahal bukan pasangan sah. Abi memintaku untuk mengambilkan air. Ada air mineral di pinggiran TV, kemudian aku ambil. Abi kemudian membacakan
ayat-ayat pada air itu dan meminumkannya kepada wanita yang pingsan tadi. Alhamdulillah, akhirnya dia sadar dan menangis. Abi tidak berkata apa-apa. Akhirnya ku bantu mereka beres-beres. Namun aneh, kupikir dari tadi cukup gaduh di sini. Tapi mengapa kok tidak ada satupun yang datang? Entah itu tamu ataupun staf. Setelah mengantar mereka ke lobi, Abi bilang, "Din, ini belum selesai loh." Abi kemudian memencet tombol lift menuju lantai 4. Namun di lantai 3 tiba-tiba lift berhenti dan terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa. Abi pun kembali menutup lift. Aku bertanya, "Bi, orang-orang pada kemana ya? Staf atau karyawan kok nggak ada sih?" Abi hanya geleng-geleng kepala. Terbukalah lift di lantai 4. Baru saja aku nengok, aku sudah sangat dikejutkan dengan sebuah penampakan yang baru pertama kali aku lihat dalam sejarah kehidupanku. Aku refleks langsung teriak, "Anjrit!" Keras sekali. Aku langsung menutup mataku bebarengan dengan teriakanku. Abi dengan santainya bilang, "Astagfirullah Dini, mulutmu itu loh." Aku menangis karena sosok di depan mataku benar-benar menyeramkan. Wanita dengan berpakaian putih lusuh, rambutnya gimbal, merangkak terbalik. Wajahnya tepat di depan lift. Bagaimana tidak syok? Wajahnya tersenyum sinis dan hancur. Aku lemas dan menangis. Abi bilang, "Udah, kamu gak usah takut. Sini sama Abi." Akhirnya aku ikut Abi ke Pak Okta. Abi mengetuk pintu kamar Pak Okta di lantai 4, agak jauh dari kamarku. Pak Okta keluar dan bicara serius. Dan yang kutangkap dari obrolan mereka adalah takutnya penghuni sini mengganggu anak-anak. Entah apa yang disebut mengganggu itu. Pak Okta nampak cemas, lalu dia mengambil jaket. Pak Okta ini guru penjas. Dia baru lulus dan belum menikah. Abi mengajakku dan Pak Okta ke lantai 3 tapi menggunakan tangga. Kembali di lantai 3 aku merasa merinding karena suasananya pun ikut mencekam ya. Ditambah gelap menyelimuti. Abi bilang kalau lihat sesuatu langsung kasih tahu Abi. Sejujurnya aku ingin tidak melihat apa-apa saja. Enaknya normal. Tapi entah kenapa dengan mata ini kok ingin sekali ya aku nengok ke atas. Pas aku nengok, makhluk yang tadi kulihat yang ada di depan lift tadi sekarang dia ada di langit-langit. Dia menempel dan masih dalam keadaan merangkak. Aku menjerit sekali lagi. Kali ini Abi tidak menegurku. Dia langsung menatap ke arahku dan langsung kubaca. Entah apa ya yang dibaca oleh Abi. Makhluk itu lari terus sambil merangkak. Begitupun dengan aku dan Pak Okta. Untungnya Pak Okta baik dan tidak membiarkanku lari. Terakhir, dia menjagaku. Akhirnya aku mengatur nafas dan tiba-tiba Pak Okta berteriak anjing karena tangannya menyentuh rambut dan ternyata rambut makhluk tadi. Aku pun tak kalah kaget. Pak Okta menggenggamku sambil menarikku ke belakang Abi. Aku menutup mata, begitupun dengan Pak Okta yang sepertinya dia menangis karena pertama kali dia melihat hal semacam ini. Entah apa yang dilakukan Pak Abi. Akhirnya Pak Abi membacakan sesuatu pada makhluk itu dan kurasa dia berhasil mengusirnya. Ketika aku membuka mata, nampak kepulan asap keluar dari tempat makhluk tadi, disertai dengan jeritan yang semakin lama menghilang. Abi mengucapkan hamdalah dan menepuk pundak Pak Okta. "Udah beres, Pak," katanya sambil tersenyum.
Abi pun mengajak kami kembali ke lantai 4. Aku dan Pak Okta berjalan berdampingan di depan, sementara Abi di belakang karena kita takut kalau kita jalan di belakang. Setelah sampai di lantai 4 di depan pintu kamar Pak Okta, Abi bilang, "Din, tadi pas Abi lagi ngejar tuh setan, Abi minta sama Allah untuk didatangkan seseorang yang bisa Abi mintai bantuan. Lalu datang Dini nongol di depan pintu. Abi awalnya ragu karena Abi butuhnya cowok. Tapi ya udahlah, daripada ganggu anak-anak, maaf ya Bapak melibatkan Dini." Dan aku pun menjawab dengan lemas, "Iya Bi, nggak apa-apa kok. Besok ada sesuatu yang lebih menarik. Kalau Dini sama Pak Okta mau tahu, Abi bakal kasih tahu besok." Kepalang nanggung kan? Aku akhirnya kembali ke kamar pukul 4. Teman-temanku masih ngolor. Akhirnya karena terbayang muka si mbak-mbak Kayang tadi, aku nggak bisa tidur dan menunggu adzan subuh. Akhirnya satu persatu teman-temanku bangun dan aku tanya kan, kenapa sih pada kebo amat tidurnya? Kata mereka ya mungkin karena capek aja gitu kan. Ya udahlah, pada saat makan pagi aku curi-curi dengar dari kelas sebelah, katanya pas malam mereka setiap pakai lift selalu kebuka di lantai 3, padahal nggak ada siapa-siapa. Aku sih cuma diem aja. Teman-temanku nanya, "Din, kok jadi pendiam? Kamu sakit?" Ya Allah, kalau aja mereka tahu semalam aku lihat kayak gimana. Ya udahlah. Siangnya aku ke Prambanan sama tebing breksi dan tempat baju, terus mantai. Akhirnya malamnya kita pulang. Sampai di Magelang kita makan, terus hiburan kan, dangdutan, door prize, segala macem lah ya. Ruangannya itu kayak aula, tapi kayak joglo. Ya, pinggirannya itu outdoor. Aku tuh nggak tahu kenapa nggak mood banget. Tiba-tiba Pak Okta manggil. Terus aku samperin lah dia. Teman-teman kelas teman-teman kelas aku dangdutan, nggak ngurusin aku lah ya. Terus Pak Okta ngajak aku ngobrol di pinggiran tempat itu. Kesananya gelap banget, kayak semak belukar gitu, rumputnya tinggi-tinggi. Nah, aku bilang ke Pak Okta, "Pak, jangan bahas yang kemarin." Terus dia jawab, "Iya, saya juga sama. Mau nanya gimana sih buang pikiran itu. Tanya Abi gitu loh. Saya nggak bisa tidur gara-gara kejadian itu." Aku ngejawab, "Enggak lah Pak. Eh, ya udahlah, nanti tak tanyain ke Abi aja." Sambil ngobrol entah kenapa ekor mataku melihat sesuatu yang janggal. Aku melirik Pak Okta. "Kenapa lihat Bapak kayak gitu? Bapak ganteng ya?" Aku geleng kepala. Terlihat semak-semak itu bergoyang-goyang. Aku melihat sekelebatan bayangan merah melesat dengan cepat. Aku diam terpaku dan aku yakin Pak Okta juga ngeliat, karena dia juga tiba-tiba bengong melihat ke arah yang sama. Pak Okta berbicara, "Waduh, apaan tuh?" Tiba-tiba saja muncul Abi. "Eh, mau pada kemana? Ayo selesain. Ada yang gak terima temannya diusir kemarin, ikut sampai sini." Waduh, ternyata ada jin yang mengikuti kita. Karena Abi juga tidak bisa berbuat banyak, akhirnya Abi hanya memagari kami semua saja. Jin itu mengikuti sampai ke daerah provinsi Tasikmalaya. Sampai di sana itu badanku ngerasa enteng dan ya nggak kayak waktu masih di daerah Jawa Tengah ya. Jadi di sini lebih enteng. Terus si Abi juga baca-bacain doa-doa gitu ke kepala terus kaki, hingga akhirnya semuanya bisa normal kembali. Ya itulah ceritaku waktu study tour di Jogja.
Jawa Tengah. Semoga ada hikmah dalam cerita ini. Terima kasih. Oke, itulah cerita singkat dari Dini Septiania yang menuliskan ceritanya di Twitter. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga puasa kalian lancar dan berkah. Selamat siang dan selamat beristirahat.